saya akan menjelaskan bagaimana negara yang pernah menjadi bengkel dunia menerapkan kebijakan ekonominya. Kita akan mulai membahas bagaimana sistem ekonomi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini. Kita masuk kepada pengenalan sistem ekonomi. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih sistem yang diterapkan oleh Inggris sendiri. Jadi Inggris itu menerapkan sistem ekonomi campuran dengan dominasi ekonomi pasar bebas. Sebagai negara dengan GDP sekitar 3,1 triliun dolar, Inggris memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Ciri-ciri dari sistem ekonomi Inggris itu sendiri yaitu ekonomi pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang selektif, sektor wisata yang dominan dalam kepemilikan alat produksi, regulasi pemerintah untuk melindungi konsumen dan kompetisi, sistem perbankan dan keuangan yang maju. Itu merupakan ciri-ciri dari ekonomi Inggris itu sendiri. Kita masuk kepada evolusi ekonomi Inggris. Yang pertama, kita mengetahui bahwa sistem ekonomi Inggris ini telah mengalami banyak revolusi panjang. Yang pertama adalah era revolusi industri, di mana itu pada tahun 1760 sampai 1840. Di situ lahirnya kapitalisme modern, sistem laissez-faire yang dominan. Dan yang kedua itu adalah era welfare state, itu pada tahun 1945 sampai 1979. Itu ada nasionalisasi industri kecil, sistem jaminan sosial yang komprehensif, peran pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi. Kemudian itu ada era Thatcher, di mana itu pada tahun 1979 sampai 1990, di mana ada program privatisasi besar-besaran, degradasi sektor keuangan, pengurangan pemeran pemerintah dalam sektor ekonomi. Yang terakhir ada namanya era modern, di mana itu dimulai pada tahun 1990 sampai sekarang, di mana ekonomi campuran dengan regulasi yang seimbang fokus pada inovasi dan teknologi. Kita masuk kepada kebijakan ekonomi utama Inggris. Bank of England sebagai bank sentral memiliki peran kunci dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter dari sistem ekonomi Inggris itu yang pertama adalah inflasi targeting, di mana target inflasi sekitar 2% per tahun. Base rate, suku bunga acuan yang mempengaruhi pinjaman dan tabungan. Quantitative easing, program pembelian obligasi untuk meningkatkan likuiditas. Kita masuk kepada kebijakan fiskal. Pemerintah mengeluarkan komponen kebijakan fiskal. Sistem dari kebijakan fiskal itu yang pertama adalah sistem pajak progresif, di mana kita income tax 20%, 40% dan 45%, corporation tax 25% untuk perusahaan besar, value added sekitar 20%. Pengeluaran publik itu ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan debt management yaitu pengelolaan utang pemerintah. Kemudian kita masuk kepada kebijakan perdagangan. Jadi kebijakan dari perdagangan ekonomi Inggris itu ada yang namanya perdagangan global breaking, yaitu strategi post-Brexit untuk memperluas perdagangan global. Yang kedua ada free trade engagement, di mana perjanjian dengan berbagai negara. Kemudian ada export strategi, dukungan untuk ekspor dari Inggris. Selanjutnya ada sektor-sektor ekonomi utama Inggris. Yang pertama adalah sektor jasa sekitar 80% dari GDP. Jasa keuangan, City of London sebagai pusat keuangan global. Teknologi, vintage, startup teknologi. Dan yang kedua ada kreatif, film, musik, dan desain. Sektor manufaktur 10% dari GDP. Otomotif, Jaguar Land Rover, Mini Aerospace, Rolls-Royce, Base System, farmasi dan kimia. Sektor energi transisi ke energi terbarukan, offshore wind power, nuclear Inggris. Tantangan utama yang pertama adalah inflasi yang tinggi yang mencapai level tertinggi dalam 40 tahun, cost of living crisis, di mana adanya kenaikan biaya hidup yang signifikan, adanya skill gap, kekurangan tenaga kerja yang terampil, net zero target, transisi ke ekonomi karbon netral pada tahun 2050. Respon pemerintah juga adanya program bantuan biaya hidup investasi dalam pendidikan